Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan keselamatan dan Tuhan mengaruniakan hari baru untuk kami melakukan aktivitas. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk kami memahami firman Tuhan, agar kami mempedomani firman dalam menjalani hari-hari di tengah dunia ini. Ya Roh Kudus, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara-saudara, kita hendak merenungkan ayat ini. Firman Tuhan atau sapaan yang sering kita dengar dalam satu pertemuan ibadah, atau pemimpin ibadah akan memulai dan menyapa audiensnya dengan sapaan, "Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan." Apa maknanya? Menggambarkan betapa persekutuan di dalam Tuhan hanya mungkin terjadi satu dengan yang lain, menghayati dalam kasih yang Tuhan telah anugerahkan melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah kasih Tuhan. Dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 58, jelas sekali Rasul Paulus menyapa jemaat Korintus yang penuh dengan persoalan bahwa mereka layak dikasihi, dan hanya mungkin kasih yang berasal dan bersumber dari Kristus. Rasul Paulus hanya meneruskan kasih itu yang disusul kemudian kasih yang konkret. Dia mengingatkan beberapa hal penting. Pertama, betapa tetaplah teguh dan tidak goyah. Ini merupakan panggilan untuk tetap kuat dalam iman dan tidak tergoyahkan oleh tantangan atau cobaan dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa persoalan tantangan tak akan pernah berakhir. Tantangan hendaknya dijadikan motivasi untuk menguatkan iman sehingga tak tergoyahkan. Kedua, selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita harus dengan tekun dan bersemangat dalam pelayanan kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kondisi kita baik, tetapi juga dalam kesulitan dan tantangan. Yang ketiga, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengingatkan bahwa setiap pelayanan dan pengorbanan yang dilakukan bagi Tuhan memiliki arti dan nilai yang besar dalam persekutuan dengan Tuhan. Periode pelayanan boleh berakhir dan menegaskan berbagai jejak dan mengukir berbagai jejak kasih Tuhan melalui para penatua dan diaken bersama dengan pendeta-pendeta serta seluruh jemaat, mengukir goresan pena emas yang dapat dilihat, dirasakan jemaat dan generasi selanjutnya. Intinya, goresan itu disukai Tuhan dan namanya dimuliakan. Semuanya bisa dilewati dengan karya-karya Tuhan, dengan meyakini kita bersama dengan sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. NKB 201. Di jalan hidupku, kita nyanyikan bersama. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah
lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari tanpa kasih Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan sia-sia adanya. Karena itu setiap perjumpaan kami merasakan kasih Tuhan menyapa, menyatu, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, tuntun kami, bimbing kami selama di dunia ini, agar kami meneruskan kasih Allah itu kepada semua orang di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.